menuju ke lane outdown sebagai pembuktian. Siapakah juara paruh musim di MPL season yang ke-10? Yap. Dan sekarang Lane of Dawn akan menjadi saksinya. Lane of Dawn akan menjadi tempat untuk melihat siapa nantinya yang akan menjadi juara paruh musim. Dan inilah dia, kembali lagi dengan dua jungler kita yang start dari orange buff. Karena Kairi kayaknya nggak mau ketinggalan nanti ketika menit yang kedua di area purple buffnya dan area turtle setup. Oke, dia mau double jungling. Becky Boy memberikan informasi ada Leo Murphy di sana dan bahkan Sans tetap menggunakan Lilia. Gold lane tetap dipercayakan terhadap seorang cewek untuk posisi dari Nathan. Walaupun dari seorang Nathan itu menjadi salah satu hero dari seorang Sans. Profesor bahkan bakal coba di pick up kali ini junglernya. Harusnya didapatkan sih oleh seorang Sally Boy ya. Ya. Ini tadi apapun yang udah mereka lakukan di awal-awal seperti biasa Sans akan jauh lebih agresif dengan penggunaan min lane dari Layla. Sangat-sangat baik sekali Lailanya. Lilia kenapa Layla pula? Lilia kebalik. Sama-sama ikat dua soalnya ya? Iya, sama-sama ikat dua. Ikat dua. Rambutnya. Itu ketoprak. Pedes. Karet dong. Lama lagi. Udil bentar lagi level Oke. 3. Ini rotasinya mungkin akan kita lihat. Tapi Execute first blood Israel. Di bottom lane bahkan tidak menggunakan sebuah execute. Tandanya Kiboy masih bisa rotasi ke gold lane. Pick up di arah bottom lane tanpa execute ini membuat seorang Nino harusnya jantung berdebar-debar. Ini mau gimana lagi? Tikman awareness mereka harus segera ditinggikan. Kenapa? Karena untuk kali ini ceweknya berjuang seorang diri. Ada sebuah sergapan yang langsung dilakukan. Tapi Sally Boy masih berhasil kabur ke bagian belakang. Dengan Pakito yang dia gunakan selamat sejauh ini. Tapi lihat Leo Murphy, sang pemain Natalia, dia punya insting lebih. Punya insting menjaga pergerakan dari seorang Sally Boy untuk Dia recall. tahu, dia tahu. insting Natalia, Prof tadi. Dia gunakan insting Natalianya dia. Dan seperti biasa, lingkaran Natalia selalu dijauhkan karena Kiboy bener-bener gak mau kedeteksi. Sans nggak masalah mungkin kelihatan, tapi tidak dengan Kiboy karena Kiboy selalu bermain dua lini. Ingat EXP lane bisa terancam juga. Kak Pai ini harus lebih berhati-hati karena barusan first blood-nya itu menuju kepada dia. Dan bahkan kalau menurut gua tadi harusnya itu dimenangkan oleh Kiboy di arah top lane yang mendapatkan Nino terlebih dahulu. Tapi Sally Boy langsung respon dengan cepat, dia mau ada pertukaran. Dan sebenarnya Onyx Esports yang rugi menurut gua pribadi karena dia kehilangan satu buah gold lane. Dan bahkan Sans ini berubah menjadi sebuah keuntungan tim Onyx Esports. Kenapa? Karena tidak ada ammo pendant, tidak bisa teamfight tambahan. Kemudian tidak ada lagi yang bisa menuju ke arah belakang dan bahkan Sally Boy masuk sekali kena silent. Itu akan merubah gameplay Alter Ego dan mereka akan kehilangan turtle. Ya bahkan tadi ada yang sadar nggak? Itu Magic Shockwave-nya dipakai dulu, baru dia reset loh. Magic Biar Switch-nya. stuck-nya. Biar stuck-nya 5 dan Stuck-nya baru tuh itu Leo Murphy bener-bener gak bisa jalan karena kan kita tahu itu flow effect-nya menjengkelkan. Wah, mereka mendapatkan informasi dari mana? Bahwa ada Sally Boy di area tersebut dan mereka komit begitu baiknya Kiboy. untuk bisa langsung mendapatkan Sally Boy. Namun di area tengah, Satya seorang miss. diri berhasil untuk bisa langsung mempertahankan dirinya. Model. Malahan kali ini ada dua orang yang langsung aja bisa mendapatkan tekanan yang diberikan oleh pemain dari Onyx Esports. Oh, lihat tadi Sans versus idolanya. Dia tidak mau kalah. Dan bahkan survive. Di arah bottom lane bakal coba digaruk oleh seorang Boots. Dan bahkan Kairi masih memiliki retribution yang nampaknya udah pasti bisa diamankan tanpa ada konten. Sally Boy sedikit terlambat. Tapi Sally Boy masuk terlalu dalam kalau menurut gua. Ini bukan hal yang baik. Sally Boy kalau terlalu dalam dia bakal bisa di pick up. Untungnya selalu ada Leo Murphy dan CCTV by Kiboy. Selalu bergerak, memantau pergerakan dimanapun Sally Boy berada. Kiboy, hampir banget dia lewat ke arah area dari Alter Ego Esports pas main di ambush. Karena Sally Boy kayaknya untuk sekarang, walaupun dia menggunakan Crispy, dia mencoba untuk melakukan serangan agresif ke area jungle. Oke, tapi di sana ada Sans yang berhasil di pick up. Tidak sempat menggunakan satu buah Black Juice. Dan bahkan Sally Boy, The Miracle Boy, mundur ke arah belakang. Kairi memilih untuk mundur. Kalau dia paksakan, tidak ada purple buff, Papolo itu akan menjadi satu buah kecelakaan tunggal. Waduh, kencang banget juga tadi dari penggunaan kabel yang dia punya. Ini baru Fanny, bukan Fanny wireless ya Pak ya? Dia kan ada Fanny Pak, kadang cable. kalau kita ngereng Pak ada Fanny wireless kan. Bapak nggak tahu Fanny saya. Tidak pakai kabel kan? Cerot. Build tank Pak, build tank. Biar bener-bener objektif. Tapi buat sekarang, karena kita tahu Fanny adalah hero yang cukup instan. Melakukan takedown kepada hero-hero yang squishy, hero-hero yang begitu tipis. Dan bahkan Kiboy ini tidak menutup kemungkinan dengan heptasisnya akan bermain lebih agresif ke arah gold lane. Karena buat sekarang, lihat Sans-nya mencoba untuk mencari informasi di mana keadaan dari Leo Murphy. Tapi Sans harus menginformasikan Kairi di mana keberadaan para
para kawan-kawan Alter Ego sih harus responsif karena berbahaya banget. Karena Skiboy kalau salah jalan ini akan menjadi sebuah makanan dan Udil akan coba didapatkan masih mundur ke arah belakang tapi ternyata dari seorang Kairi Cutthroat ke arah yang salah. Menuju ke Seliboy bukan ke arah seorang Udil, Profesor dan juga Pak Bolo. Yap, Kiboy masih selamat. San melakukan rotasi Lilianya sejauh ini sangat merepotkan. Walaupun udah mendapatkan 1 poin deh, tapi setidaknya untuk area mid lane sejauh ini akan sangat-sangat aman. Walaupun tadi terlihat dengan ada 1 orang, 2 orang yang melakukan push, tetap Lilia bisa menampakkan itu semua. Dan Leon Morphy mendapatkan sebuah ancaman begitu berarti sedikit lagi yang tersisa. Tidak bakal kuat namun untuk Kairinya masih berhasil kabur di atas seperti Nino dengan blazing duetnya. The Battle Mirror Iman mundur ke bagian belakang tapi malah bertemu dengan Fanny. Tepat berada di depan Kairi. Lepas dari kandang macan, masuk kandang dinosaurus. Masalahnya Nino, dia nggak kelihatan vision dari seorang Kairi. Dan bahkan Kairi itu namanya rezeki anak soleh. Betul. Dia punya Cutthroat, dapet, langsung serosot. Dan yang paling penting adalah karena dia mendapatkan 2 poin kill, nambah 2% lagi dong spell fam gratisnya. Fame gratis dan dia Festival of Blood. dapetin God Laner, Profesor. Dapetin Itu God yang Laner. bahayanya. Karena tadi kita sempat kita bilang Nino bisa menjadi detektor bagi sosok Leo Murphy. Leo Murphy-nya bisa dibilang ini bakal jadi apa ya? Bakal jadi bumbu juga untuk Kiboy. Jadi ya udah nggak usah pusing mikirin Kiboy. Kiboynya bakal kedeteksi kok. Nah, tapi Kairi kan tiba-tiba datang pakai kabel nih. Ini yang susah nih untuk nangkapnya gimana? Gue Yes. tahu perasaan gimana tadi dari Nino itu. Itu tau gak rasanya apa? Lu udah PDKT, kan deket selama setahun, tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain. Iya. Jadiannya sama yang lain. Ya. Itu rasanya bro, sakit. Ya, tiba-tiba. curhat. Terus. Agak itu Curhat. ceritanya. Balik lagi siang-siang enemy missing. Kukira di posting ternyata di Ghosting. Percuma Iya. di posting kalau yang lain itu di DM-in. Ya, mana itu? Oh, reset. Oke, reset. Kayaknya mungkin meminimalisasi juga bagaimana informasi dari Kiboy karena Kiboy udah ngeliat Udil, Leo Murphy dan Seliboy ada di titik yang sama. Oke, tapi lihat Leo Murphy. Harus disumbangkan tapi di arah belakang sana Kairi menjadi distraction pun. Fokus ke arah Seliboy dan mereka dan langsung satu buah blazing duet. Mencoba menetralisir Tifa dan sangat Pai. Berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan. Ini Pai tidak boleh disumbangkan karena netralisir Udil. Julia the Prodigy. Kali ini berhasil mendapatkan sosok yang penting Kiboy. Bahkan Kairi membalikkan posisi dari Pai. Lihat, yang harusnya dimenangkan oleh tim Alter Ego, tapi karena adanya Pai yang ditumbangkan Kairi, mereka harus kehilangan 1 buah mid lane-nya. Tapi at least team fight yang dibalaskan oleh Alter Ego tadi membuat Nino berhasil mendapatkan turret. Platingnya, Resetnya bagus banget resetnya bagus banget. Dan dari kedua belah tim dan Alter Ego Esports yang tadinya udah untung kayak yang tadi Ranger Mas bilang karena Pai-nya down. kalau Pai-nya nggak down, itu lebih cuan lagi. Oke, tapi Nino poin pentingnya di sini dia bisa dibilang walaupun udah ditumbangkan 1 kali, dia tetap dapetin trade yang adil. Dia dapetin asisnya, dia dapetin 2 farming pattern-nya juga di area mid, di area top lane. Cewek di sini bisa dibilang tidak begitu diunggulkan karena dia benar-benar harus di lini belakang dan dia harus benar-benar manfaatin range-nya. Oke, Retribution, Seliboy dan Marshall Boy lebih percaya diri karena Kairi masuk tanpa adanya para pembuff. Itu sebuah mistake kalau Kairi harus Ngelanjutin. ngelanjutin dengan Retribution dan bahkan dia kehilangan purple buff. Karena concernnya dia pasti pakai Retribution di turtle. Dan Oke. dia tidak bisa team fight di arah purple buff. Dan Kehilangan Kairi- purple buff udah semuanya blunder. Kairi unik banget di sini. Dia bikin ke arah Fury Hammer-nya aja. Udah, abis itu dia bikin ke arah Dreadnought Armor dan dia bikin ke arah Malefic Roar. Oh dia penet. Jadi penet full langsung banget. kencang banget sih. Langsung. Dan untuk ceweknya itu sendiri, karena cewek udah win of nature, di sini udah cukup dijawab. Dan So. dia mau ke arah Scarlet Phantom. Oke, baru Kairi melompat digocek kok, sama Survive nampaknya kali ini. Dengan permainan sedikit gocekan mau tapi lihat Udil. Bisa menjadi salah satu detektor juga Profesor ternyata. Yap. Ini dari Cloud sendiri sekarang juga udah punya WON, walaupun itu tidak berpengaruh nantinya apabila dia berhadapan pula dengan cewek nggak menggunakan Nathannya. Tapi setidaknya itu pun bisa melindungi dirinya dari pergerakan Kairi yang mungkin nanti akan masuk ke arah tubuhnya. Namun Pai terjebak sendirian mencoba untuk menggocek. Kiboy memberikan efek silent ya, belum lagi cewek udah hadir. Tapi Pai terlalu tebal, terlalu tinggi. Regen Espian yang miliki malahan di tengah mereka mendapatkan sebuah balasan begitu berarti. Sedikit lagi Udilnya berhasil kabur dan tidak ada satu pemain dari Alter Ego yang tumbang. Oke, Nino mencoba merespon tapi lihat di depan sana Kairi melawan 2 player dan Udil ditumbangkan shot down dan bahkan poin kill yang cukup mahal terhadap seorang Udil.
Di sisi sebaliknya, Celiboy dan Miracle Boy mau coba objektif gaming memukul mundur seorang bus. Dan bukan hanya itu, distraction di arah mid lane itu menjadi sebuah poin mahal untuk Nino. Dapetin inner turret. Nino di sini pelan-pelan rajin menabung pangkal kaya. Hey, tapi Purple Puff gagal dimiliki oleh Kairi kemarin. Di saat bertemu dengan Divorce Legend, Alter Ego pun memainkan pola yang sama di mana mereka menggunakan Ruby loh. Dan lawannya adalah Fanny Bulan. Iya, Game kedua hari ini. Cukup nangkep. Iya. Dan kita tahu bagaimana cara Ruby untuk menjadi stopper. Dan tadi sempat di-ban soalnya. Yap. Daripada di-ban, mainin aja di fase yang ketiga. Dan masalahnya lihat, itu space yang Nino mahal banget. Dia sampai inner turret bro. Sampai dapetin Dapat inner turret dua. dan ini bakal rotasi ke arah bottom sih Dan harusnya yang paling Nino. penting adalah ceweknya makin under lagi. Walaupun udah punya Scarlet Phantom. Tapi ingat Nino, di sini udah bisa jump in dengan Blazing Duet. Dan ini akan menjadi sebuah malapetaka. Kalau cewek dan Sansnya kena chain dari Udil. Ini kalau- Kombonya tadi begitu soalnya. Ini kalau kata pantun orang bahasa Inggris, no win of nature, no life. Ya kan, untuk cewek. Karena di dive in, Nathan, wah kelar Profesor. Iya, apalagi kita tahu Sadadanya. Blazing Duet kan itu bener-bener areanya luas banget. Dan ini kita tahu Tinggal cewek escape nggak ada? cuma bermodalkan Inspire. Inspire doang. Makanya hanya bermodalkan Inspire menurutku ini bisa menjadi sebuah malapetaka juga kalau tidak dimaksimalkan dengan Win of Nature. Dan bahkan harusnya dari Onyx Sport udah mau rubah rotasinya Prof. Kenapa? Mereka taruh satu Kairi di depan, tapi cewek ditempel sama Keyboy. Oke. Biar Ninonya kena silent ketika masuk. Nino? Ya Nino ternyata Win of Nature. Tapi ternyata tidak ada pertukaran, hampir saja. Masih mau coba dilebihkan kali ini. Permainan dari tim Alter Ego. Nino Dan bahkan dicari Nino loh. pinter banget lihat. Nino Dia dicari recall-nya, dia hilangkan dirinya di sisi jungle sebelah kiri. Dan Udil membuat Celiboy memastikan mendapatkan para pemain dari Kairi kembali. Membuat para pemain dari tim Alter Ego, mereka ada sedikit distraction. Satu buah turret ditukar di arah bottom lane dengan di arah top lane. Tandanya cewek udah mulai, Keyboynya sih. dia udah mulai nyusul loh. nih cewek. Keyboynya gara-gara Keyboynya tahu, oke, Pai-nya di tengah, abis itu Celiboynya baru jalan ke area bawah. Sehingga hal tersebut memperbebas dari sosok cewek untuk mengamankan ke area objektif. Karena di bottom lane-nya nggak ada yang menghadang. Memperluas pergerakan dari seorang cewek. Ini membuat tim Alter Ego bisa akan kesandung dengan apa yang dia lakukan. Iya. Ya, karena cewek ini di late game, makin sakit. Dan ingat, Nathan, Magical. Lemon pernah berkata penetration-nya itu dulu tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung Udil. Oke, Will. Itu dia pergerakan, tapi dengan adanya lagi satu Winter udah dikeluarkan Kairi. Gak banyak lagi energi harus pergi dari tersebut. Coba lihat Pai memberikan gangguan. Oke, Leo Murphy tahu cewek menjadi target utama. Lordnya sudah di hand sudah di sound point dari tim Alter Ego Esport. Memaksa menuju ke arah belakang. Cewek seorang diri, tak ada yang mengcover sama sekali. Dan bahkan ini bisa menjadi satu poin yang mahal untuk tim Alter Ego. Lihat Boots ke arah belakang, tiba-tiba berganti Nino akan menjadi tujuan utama. Dan ternyata itu hanya distraction. Boots mencoba untuk kabur dari jeratan sama Alter Ego dan Nino Blazing Duet. Gak berhasil tapi lihat Keyboy. Happy birthday Nino di arah belakang Pak Bulu. Kalau tadi adalah Kairi yang menjadi satu sosok yang begitu mengejutkan. Ulang tahun juga belum, tapi udah dikejutin sekarang. Tapi untuk kali ini ada Keyboy yang memang memberikan sebuah efek kalau pemain dari Alter Ego Esport tidak ada yang boleh untuk pulang. Kating yang dilakukan, sergapan yang dilakukan oleh Boots sendirian yang terlihat. Tapi ternyata ada satu flanking lagi yang dilakukan oleh pemain lainnya, yaitu Keyboy. Ya barter. Pembah tapi Udil bakal coba dipaksa di depan sana. Leo Murphy dan bahkan execute Israel. Kairi coming up. Karena Udil satu lagi dan bahkan Udil filter with Oh my God. Leo Murphy berhasil membuat Udil bertahan hidup. Konsil save the day. Oh my god, itu benar-benar pas banget momentumnya. Dan kita tahu Udil harus mengeluarkan sprintnya. It's okay, yang penting sepadan dan dia masih hidup. Bahkan ini benar-benar ngebaying time. Semuanya ngebaying time, termasuk Sirpai yang sekarang sangat kuat di lini depan. Oke, mereka kehilangan Keyboy. Keyboy menjadi salah satu orang yang bisa melakukan backstep atau penusukan ke arah belakang. Karena cuma itu yang bisa dilakukan terhadap seorang Nino. Ya. Ketika Nino mundur dengan mirror image ke arah belakang, dia nggak punya soft skill tambahan. Tapi ingat, kalau Keyboy tidak punya smoke-nya, dia bakal bisa ditumbangi. Dan gameplay kali ini bisa dibilang, Kairi dengan Fanny-nya masih kurang objektif ke arah belakang. Ini juga sejauh ini yang gue lihat adalah Nino untuk sekarang objektifnya ataupun job desk-nya itu hanya untuk menghancurkan WON yang dimilikin
oleh cewek. Setelah itu barulah hero-hero yang berbeda, hero-hero yang lain memang masuk lagi. Entah itu Pakito ataupun dari magical damage yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego untuk langsung bisa menghilangkan. Setidaknya untuk kali ini ada gerakan yang memang dilakukan pula, tapi fight bagian belakang ada entropy yang ada dikeluarkan pula pun. Harus mundur sedikit tapi Kairi nggak punya energi, tapi Kairi mulai maju ke bagian depan. Udah ada lagi Ruby yang berhasil langsung didapatkan, tapi cewek masih bisa bertahan sejauh ini. Sedikit lagi yang terjadi, tapi Sally Boy berhasil langsung memasukkan tumbukannya tepat ke dalam perut dari cewek. Tapi lihat di sana Sans ditumbangkan oleh Pai. Lihat dua fight yang terpisah lagi. Ini gue gak tahu kenapa Oni dan juga Alter Ego. Pai bakal coba dipaksa, damage terlalu sakit. Sulit Lihat banget. terlalu sulit di pick up. Terlalu tebal. Kita lihat di sini Sirpai sebagai badan dari Alter Ego di atas langit. Masih ada Sirpai. Masih ada Sirpai, masih ada Kak Pai dengan regen HP yang makin lebih mengganas. Untuk sekarang bahkan lihat 380 karena dia udah punya Oracle juga. Jadi makin lebih late game, makin lebih tebal untuk DPS yang bisa menumbangkan hanya cewek. Tapi cewek juga tidak bisa bertahan lama karena dia adalah tipikal marksman yang begitu squishy. Kenapa dia masuk ke dalam tadi? Case-nya kenapa dia masuk ke dalam? Oke, kita anggap Sally Boy. Sally Boy meng-cover pergerakan dari Nino. Nino Sakarato mau, tapi dia mungkin lebih pede sekarang karena tidak ada seorang E-Boy ke arah belakang. Tapi Kairi di depan sana sudah standby untuk mencoba masuk ke arah belakang. Boots dipaksa habis. Benar-benar dikeluarin, dihabisin semua dari Mickey Boots. Dan bahkan Faiz sampai coba untuk membantu Boots. Tidak boleh tumbang. Boots tidak boleh tumbang karena ketika Boots tumbang, Lot sudah bisa dipastikan Alter Ego. Dan ketika Alter Ego mengamankan Lot, ini bisa menjadi sebuah push yang berharga dan mahal karena mereka akan mendapatkan minimal satu buah turret. Ini Peter. Dan bisa ditabrak juga. Bukan hanya satu buah turret, mereka bisa ditabrak plus Onyx apabila dikalahkan di game ini. Ingat, OTW puncaknya mereka bisa-bisa terganggu total, dan ini adalah highlight ataupun replay dari apa yang terjadi barusan. Ya, kenapa cewek harus masuk? Sedangkan dia udah nggak punya lagi skill escape. Ya, Inspire-nya juga udah digunakan dan balik lagi tuh terlalu banyak gak sih source yang memang bisa menangkap ke arah cewek. Dan sekarang cewek punya corrosion sight, jadi slow effect-nya akan bertambah. Apakah kita tahu bahwa high ground dari sosok Nathan ini begitu kuat? Dan emang sengaja mau mengincar ke arah late game karena untuk dari segi itemnya, lihat cewek lengkap banget dengan attack speed yang dia miliki. Tapi dia harus di belakang banget sih, dia harus di belakang banget sih. Dan bisa gue bilang Keyboy tidak boleh kebuka sama sekali posisinya karena dia bisa di-pick up oleh siapapun. Dan bahkan itu dia yang gue bilang, Sally Boy menunggu di arah rumput, surprise attack. Happy birthday kembali Keyboy yang kali ini dikagetkan dan dikejutkan. Sally Boy dan America Boy, what are you doing? Charge terlalu dalam ketika dia tumbang dan bahkan Lordnya kali ini berhasil mengompongkan tim Alter Ego. Lihat, dua turret atas Onyx dan Kairi tershutdown. Tukar sampai kecebur got. Oh my god, ini bencana tiga Onyx Esports. Apakah impian dia ke puncak akan digagalkan, Pak Bolo? Blazing Duel masuk dan selesai sudah. Onyx Esports disamakan kedudukannya. Satu sama, Alter Ego memupuskan sedikit harapan. Dan ini untuk Onyx berada di puncak klasemen. yang satu sama Alter Ego Onyx. Alter Yang Ego full senyum, EVOS Legends. Udah fix kalau begitu. Puncak klasemen kita 2 minggu berada di puncak. akan berada di puncak klasemen untuk EVOS Legends di paruh musim kita. Paruh musim, ingat, ini baru paruh musim, tapi ini menunjukkan permainan yang luar biasa. Onyx, one-sided game di game yang